berpartisipasi atas program pendidikan nonformal mendukung pengembangan pembelajaran berbasis digital dan teknologi mengalami kemajuan. Hal ini memperoleh tindakan logis dari Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya di Kabupaten Gresik. Diharapkan atas kompetensi dari siswa-siswi dari sekolahan ini ke depan dapat bersumbangsi menciptakan generasi muda dalam menghadapi era digital dan industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Peserta didik dari sini pada jenjang ke depan dapat adaptasi di digitalisasi modern melalui keterampilan berbasis teknologi dengan inovasi, kritis, dan kreatif. Berdirinya Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya menyertai dalam regulasi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah atau Kemendikdasmen sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah atau Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Perubahan dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan kecerdasan artifisial atau KA atau Artificial Intelligence atau AI di Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya menjadi pendidikan nonformal dan biaya sukarela. Status pendidikan di Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya menjadi kebanggaan karena menyamai pendidikan di sekolah resmi swasta dan negeri di Jawa Timur yang menjadikan prodi coding dan KA sebagai kurikulum pilihan bukan sebagai kurikulum nasional. Diketahui tentang Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya ialah produk inisiasi dengan 90 peserta didik dari berbagai sekolahan. Ketika menempuh pendidikan Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya, peserta didik dari tingkatan SD atau MI mendapat pendidikan yang berkualitas, disebabkan fasilitas laboratorium didukung oleh Sekolah Dasar Muhammadiyah Manyar atau SDMM Gresik, serta profesi guru yang kompetensi. Ini adalah wujud dari implementasi amanah kita terhadap Kementerian Dikdasmen yang mengamanahkan untuk menerapkan kelas coding dan kecerdasan artifisial. Maka kami menyambut hal itu untuk dibangunkan atau diberdirikan Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya. Sekolah coding pertama kali kita muncul di bulan Juli 2025, dan kelas coding ini sudah ada 90 siswa. Tujuannya adalah agar anak-anak itu memiliki kepekaan dan memiliki pemikiran yang kritis untuk menyelesaikan berbagai masalah atau problem. Di sini disebut dengan problem solving. Jadi anak-anak dari kecil, dari SD mulai kelas 1 sampai kelas 6, bahkan kita sudah ada ingin membuka kelas SMP dan SMA yang kemudian nanti anak-anak itu bernalar kritis dan berpikir secara taktis dan berpikir secara sistematis. Sekolah Dasar Muhammadiyah Manyar SDMM Gresik memiliki bangunan bertingkat dan sebagai pendidikan modern. Fasilitas dari sekolahan swasta berlokasi di Jalan Amuntai nomor 1 GKB Manyar Gresik sangat memadai serta kemajuan sumber akses digitalnya. SD Muhammadiyah Manyar berstatus akreditasi A dan dinaungi oleh Yayasan Majelis Dikdasmen PR Muhammadiyah Pongangan. SD Muhammadiyah Manyar dikenal dengan prestasi yang gemilang. Sebagai unit sekolahan Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal atau PNF, PDM Gresik mendirikan Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya dan diresmikan Juli 2025. Dalam pembelajaran, peserta didik Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya dengan memakai ruang kelas
dan Media Laboratorium Komunikasi atau Labkom di SD Muhammadiyah Manyar. Fasilitas infrastruktur teknologi yang lengkap dengan tersedianya komputer 28 PC dan laboratorium komunikasi atau Labkom menunjang selama peserta didik Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya dalam menempuh pelajaran informatika dan teknologi. Sejak awal sekolah ini dibuka mendapat responsif dari peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 SD atau MI dengan kuota sebanyak 90 siswa dan siswi. Mereka berasal dari utara wilayah Gresik seperti dari Balong Panggang dan Bunga. Peserta didik dibagi 3 kelompok secara offline dan online dari jenjang SD atau MI. Untuk kelompok kelas A dari kelas 1 hingga 3 sebanyak 28 kuota, kelas B untuk siswa kelas 4 hingga 6 sebanyak 28 kuota, dan kelas online bagi yang tak memungkinkan hadir secara fisik sebanyak 34 kuota. Pada Agustus 2025, Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya akan menerima pendaftaran dari peserta didik dari SMP atau MTS dan SMA atau SMK atau MA dan menambah 1 kelas. Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya memiliki tagline Belajar Coding Menyenangkan, dan tagline ini sesuai konsep yang dibawa sekolahan dalam membangun mindset dan keterampilan dalam mengimplikasikan seputar pemrograman dan tindakan sosial berbasis proyek. Pembelajaran Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya diterapkan melalui tahapan peserta didik mengawali pendidikan dengan pembekalan antarmuka, lalu kemudian dalam pemanfaatan media komputer, platform, dan aplikasi. Akibat penggunaan teknologi secara rutin menanamkan kebiasaan bagi peserta dengan kecenderungan pada komputasional. Atas aksi Coding Muhammadiyah Sang Surya memberi kontribusi pada daya saing global di tingkat pendidikan karena memahami pendidikan berbasis teknologi di perkotaan dan pedesaan masih minimum. Perlainan pada beberapa sekolah negeri dan swasta maju dan menjadikan pendidikan coding dan KA atau AI sebagai prodi prioritas. Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya dalam proyek secara berjenjang akan mengembangkan struktur dan sistem pendidikan. Sesuai proyek berjenjang, Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya akan memberi kesempatan kepada peserta didik mengikuti pendidikan berbasis teknologi tersebut. Seperti pada Agustus menerima siswa-siswi SMP atau MTS dan SMA SMK atau MA. Jadi anak dari kecil, dari SD mulai kelas 1 sampai kelas 6, bahkan kita sudah ada ingin membuka kelas SMP dan SMA yang kemudian nanti anak-anak itu bernalar kritis dan berpikir secara taktis dan berpikir secara sistematis dari bagaimana mereka menyusun coding-coding tersebut menjadi satu program yang utuh yang bisa memecahkan berbagai masalah. Salah satu manfaatnya adalah bagaimana siswa itu menghadapi sebuah permasalahan, sehingga ketika dia menemukan masalah yang besar tidak serta-merta menjadi panik, tapi bagaimana memecahkan permasalahan yang besar tersebut menjadi problema kecil yang dapat dihadapi dengan pelan-pelan sehingga problema yang besar tadi itu terpecahkan. Seperti deretan-deretan garis-garisan coding, di mana dia bisa ketemu error di situ, maka dia akan memikirkan secara perlahan bagaimana debugging atau bagaimana memecahkan barisan-barisan yang error tersebut menjadi barisan yang bisa dijalankan kembali coding. Salah satu contohnya adalah anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 diminta untuk belajar coding sehingga mereka bisa membuat animasi, bisa membuat game sederhana atau bahkan quiz sederhana dengan bantuan coding. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 6 ini akan diajarkan, mereka belajar seperti contohnya Scratch Junior ya, itu salah satu programnya. Kemudian ada Scratch 3.0, kemudian ada Pick2Blocks, jadi mereka belajar coding berbasis blok. Ya. Sedangkan untuk SMP SMA, kemudian nanti akan berkembang
belajar coding berbasis berbasis teks, sehingga nanti mereka harapannya bisa membangun website dan membangun program-program berbasis handphone atau berbasis mobile. Peserta didik selama menekuni pelajaran coding dan KA tidak sebatas membentuk kecakapan dan keterampilan masing-masing personifikasi, tetapi pemrograman coding dan KA bisa melatih individual mengenal kepribadian dalam pengambilan keputusan setiap permasalahan. Kesalahan esensial berkaitan pengetahuan coding dan KA dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial atau KA, mahadata atau big data, dan Internet of Things atau IoT. Sisi lain, dengan pelajaran berbasis coding dan KA bisa membuat peserta didik dapat menggapai solusi yang kuat, dapat berinovasi pemrograman, serta berkomunikasi terhadap dunia maya. Pemrograman coding dan KA di Sekolah Coding Muhammadiyah Sang Surya diikuti siswa-siswi mulai umur 5 tahun sampai dengan 7 tahun dan terbagi kelompok dari kelas A dan B saat pertemuan sebanyak 8 kali dengan waktu berbeda di setiap minggunya. Kelas A waktu belajarnya pada pukul 7.00 hingga 8.15, pada kelas B pukul 8.30 hingga 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Sesuai studi program, kelas A mempelajari aplikasi Scratch Junior dan kelas B Scratch 3.0. Sementara untuk kelas online mempelajari aplikasi Scratch Junior setiap pukul 9.30 hingga 10.15 sebanyak 8 kali di setiap minggunya. Pembelajaran Scratch Junior dan Scratch 3.0 diterapkan oleh guru pembimbing kepada peserta didik melalui situs MIT Media Lab. Dari layanan ini, peserta didik sebagai anggota akun dapat menjadi programmer pada platform Scratch. Dalam belajar pemrograman Scratch Junior sangat menyenangkan dan interaktif, karena dengan menyusun balok-balok kode yang bergambar tanpa berpikir penulisan sintaksis karena tidak perlu menulis kode. Visual dan intuisi dibuat melalui mekanisme antarmuka atau dengan cara drag and drop balok-balok kode yang bergambar dan audio. Fitur yang sederhana dalam membuat proyek pemrograman karena sedikit fitur dan opsi pada platform Scratch Junior. Pemrograman Scratch Junior dapat diaplikasikan pada proyek cerita interaktif dan game sederhana. Sedangkan platform Scratch 3.0 dirancang untuk anak usia 8 tahun ke atas dan menawarkan lebih banyak fitur, kostumisasi, dan opsi lebih kompleks. Proyek program Scratch 3.0 dapat menjadi eksperimen, menjadi konsep kreativitas. Coding dan KA atau AI merupakan fondasi dalam rekomendasi digitalisasi. Melalui sistem otomatis, proyek-proyek mencakup aplikasi KA seperti modul interaktif sebagai perangkat lunak dalam menjalankan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Seperti desain Scratch 3.0 pada praktek ekstrakurikuler pada peserta didik di Sekolah Sang Surya. Teknik dan literasi digital dalam menyusun desain dan model proyek lebih berkarakter, tidak hanya proyek visual animasi, melainkan juga proyek teks, cerita, musik, dan lainnya. Logika editor dalam proyek melalui konsep spesifik seperti arsitektur dan literasi digital dan keahlian dalam mengoperasikan modul interaktif pada aplikasi Scratch 3.0 seperti fasilitas fitur, area panggung atau panel, palet blok, serta sprite. Ini adalah bentuk program berbasis blok yang kemudian mereka akan merancang programnya di sini menjadi aplikasi yang ringan seperti games dan seterusnya. Jadi salah satu contohnya anak-anak sudah bisa masuk ke dalam scratch.mit.edu seperti ini, kemudian masuk ke akunnya ya. Ini kita ubah, kita ubah warna dan seterusnya ada di sebelah sini. Misalkan ini gerak atas, kita atur sedemikian rupa sehingga menjadi seperti tombol seperti ini.
Kemudian setiap karakter yang disebut di sini ada 4 karakter, maka setiap karakter baru ini kita menyusun coding baru. Misalkan ke atas, oke. Maka dia memanggil, ketika kita klik ini, dia memanggil kucing ini untuk ke atas. Maka kucing ini kita tambahkan coding baru ya di sini. Jadi coding barunya misalkan saya ke atas, maka berubah pergerakannya ke atas. Di sini kan dia set ya, kita bisa ganti ke yang lebih benar ya, misalkan ke change. Jadi kita bisa, setiap error itu bisa diubah. Seperti itu kalau pelajaran tentang coding. Tapi kalau penerapan AI itu bisa menggunakan pelajaran yang namanya PictoBlocks ya, PictoBlocks. Di sini untuk masuk ke situ ada My Blocks, atau di sini ada ekstensi baru, maka cari ekstensi yang kaitannya dengan mesin belajar atau learning machine ya. Jadi mesin ini belajar sedemikian rupa sehingga hasil belajarnya mesin itu bisa aplikasi menjadi AI atau kecerdasan artificial. Artinya mesin AI ini belajar tubuh kita ya, misalkan kayak gini angka 5, kayak gini angka 2. Kita masukin semua data, sebanyak-banyaknya data sehingga dia belajar. Setelah dia belajar, maka akan pintar ya mesinnya. Guru pembimbing memberikan wawasan dan teknis pelajaran coding dan KA melalui simulasi dan memantau pada kompetensi setiap peserta didik. Dan di saat peserta didik melakukan eksperimen KA, guru pembimbing meninjau untuk peserta didik dapat terampil pada aspek desain, strategi, dan model berbasis proyek. Pola bimbingan kepada peserta didik seperti mengajarkan ilmu algoritma pemrograman, pendekatan berbasis papan interaktif, pendekatan e-learning berbasis cerita, kompetensi guru pembimbing pada pengetahuan dan pelajaran coding dan KA Coding Muhammadiyah Sang Surya dapat merefleksi bagi peserta didik untuk memiliki kecerdasan pada kurikulum berbasis teknologi ini. Persiapan ke jenjang menengah atas sebagai peserta didik coding Sang Surya dipersiapkan setelah melakukan evaluasi serta pelatihan guru dalam optimasi pendidikan coding dan KA tingkat lanjut atau andragogi. Karena pengetahuan coding dan KA pada SMP atau MTS dan SMA atau MA pada bidang digital lebih kompleks dan merujuk pada dunia kerja. Karena praktek digital lebih tinggi dan konseptual pada posisi sedang. Dalam klasifikasi guru pengajar seperti pelatihan guru mata pelajaran coding dan KA dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis atau UPT Ditjen GTKPG serta lembaga penyelenggara pelatihan lainnya yang ditetapkan Kemendikdasmen. Dan jika tidak terdapat guru informatika, maka dapat dilakukan oleh guru serumpun yaitu MIPA. Peningkatan struktural pengelolaan sekolah coding Sang Surya, peningkatan kapasitas guru pengajar dan dukungan fasilitas infrastruktur menjadi pondasi dalam mendukung kurikulum coding dan KA sesuai ketetapan program Kemendikdasmen. Bicara tentang Indonesia Emas, itu adalah harapan dan tujuan kami agar kelak menjadikan anak didik kita yang sekarang kita kembangkan biar hari nanti akan menjadi anak yang mandiri, anak-anak yang cakap dengan skill abad 21, skill di mana mereka bisa menjadi anak-anak yang tangguh, menyelesaikan berbagai masalah dengan berbagai problema yang akan datang, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang terus menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang selalu berdedikasi, dan pemimpin yang tangguh untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azarianto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, mendukung penuh terhadap keberadaan Sekolah Coding Sang Surya sesuai dengan program pemerintah
sesuai dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2025, di mana sekolah coding dan AI adalah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik mempunyai keterampilan digital di masa yang akan datang, dan juga memperkenalkan konsep dan praktek AI secara langsung kepada peserta didik dan menumbuhkan problem solving mindset dan kemampuan berpikir komputasional. Luar biasa, sekolah coding Sang Surya akan memberikan kontribusi terbaiknya bagi peserta didik di Kabupaten Gresik, terutama program KKA, coding dan kemampuan atau kecerdasan artifisial. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan pendidikan di Indonesia. Salah satu program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Indonesia adalah sekolah coding. Sekolah coding untuk sekolah-sekolah di Muhammadiyah alhamdulillah telah berdiri sejak akhir Oktober 2024 yang dikomandani oleh SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Itu memberikan pembelajaran coding untuk tingkat SD SMP sewilayah Kabupaten Gresik yang diikuti oleh beberapa sekolah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Sangat luar biasa pesertanya, didukung oleh beberapa sekolah yang sudah punya sarana prasarana, dalam hal ini adalah informasi teknologinya, yaitu komputer maupun laptop yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Hal ini mendukung program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan pengetahuan keilmuan tentang coding yang ada di Kabupaten Gresik. Muhammadiyah terus berupaya untuk inovasi pembelajaran, inovasi program yang di dalamnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa sehingga bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang ada di zaman sekarang. Dan kami bersyukur dari SD Muhammadiyah Manyar Gresik, di sanalah kita mendirikan sekolah coding yang diberi nama Sekolah Coding Surya. Sang Surya. Sekolah Coding Sang Surya. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pemicu bagi sekolah-sekolah yang lain bahwa sekolah coding tidaklah mahal, tapi ini butuh support, dorongan dari pemerintah sehingga semakin luas jangkauannya untuk sekolah coding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.